Assalamualaikum sahabat Aqua. Wah, selamat datang kembali nih di season 2 pengkajian tafsir kita. Alhamdulillah, hari ini kita udah sampai di episode 40 dalam perjalanan mengkaji juz 2. Saya benar-benar antusias banget buat nemenin Anda hari ini. Oh ya, sebagai pengingat, pengkajian tafsir kita ini selalu berada di bawah pengawasan dan bimbingan Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA ya. Nah, obrolan kita hari ini tuh topiknya super relevan benar-benar nembus batas zaman. Kita bakal membedah bedanya antara topeng kepalsuan dengan realitas yang digambarkan dengan sangat tajam dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Dan pastinya pengkajian kita ini selalu diiringi dengan semangat Taqwa Talks with AI, When Taqwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Yuk kita luruskan niat dulu dan siap-siap buat menyelami hikmah yang luar biasa dari ayat-ayat ini bareng-bareng. Oke, ini dia agenda perjalanan kita. Kita bakal mulai dari pengantar dan munasabah ayat, lalu masuk ke kisah Ahnas bin Syarik, membedah bahaya lisan yang manis, kesombongan menolak nasihat, dan ditutup dengan refleksi kehidupan modern. Kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar dan munasabah ayat. Jadi begini, memahami konteks atau letak sebuah ayat di dalam Al-Quran itu penting banget buat nangkep pesan utuhnya. Kalau kita merujuk ke penjelasan Imam Ash-Shawqani dalam kitabnya yang luar biasa, Fathul Qadir, ada perbandingan yang jomplang banget di sini. Di ayat 200-203, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru aja ngebahas tentang orang-orang beriman yang tulus, yang doanya itu fokus minta kebaikan dunia akhirat. Tapi pas masuk ke ayat 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung muter fokus kita 180 derajat ke kelompok yang sama sekali beda, golongan munafik. Nih orang-orang yang lisannya fasih banget, tutur katanya manis, tapi hatinya nyimpen keburukan yang pekat. Keterkaitan ini seolah ngingetin kita sahabat takwa, kalau di dunia ini emang ada dua golongan ekstrim, dan kita harus super waspada. Nah, biar lebih kebayang, kita melangkah ke bagian kedua. Kisah Ahnas bin Syarik. Kisah ini tuh adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini dan dicatat rapi banget oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Coba bayangin ceritanya. Ada satu orang bernama Al-Ahnas bin Syarik. Dia datang nemuin Nabi Muhammad SAW dengan gaya bicara yang manis dan memukau banget. Dia bahkan sampai berani bersumpah atas nama Allah kalau dia benar-benar cinta Islam dan beriman dari lubuk hatinya. Meyakinkan banget kan? Tapi coba tebak apa yang terjadi. Begitu dia balik badan dan pergi, dia ngelewatin perkebunan sama peternakan punya kaum muslimin. Terus ladang-ladang itu dibakar dan hawan-hawannya dibunuh sama dia. Gila nggak tuh? Ini contoh nyata yang mengerikan dari orang yang mulutnya manis tapi tangannya sangat merusak. Lanjut ke bagian ketiga ya, kita bakal bongkar anatomi sifat munafik ini, spesifik tentang bahayanya lisan yang manis. Sahabat Taqwa, penjelasan ulama tentang golongan ini tuh detail banget loh. Menurut Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasin At-Tawil, ayat ini ngasih kita semacam alarm buat 4 hal. Pertama, ucapan mereka tuh memukau. Kedua, berani pakai nama Allah buat nutupin kebohongan hatinya. Ketiga, nah ini yang di-highlight banget. Mereka itu alat dual khisham alias musuh yang paling keras dan hobi banget debat demi ngebela yang salah. Dan keempat, yaitu tadi, tindakan nyata mereka merusak masyarakat. Jadi mereka ini bukan cuma pembohong pasif yang diam aja, mereka ini perusak yang aktif. Terus di ayat 205, Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai frasa merusak harth wa nasl, yang kalau diterjemahin secara bahasa tuh tanaman dan keturunan. Tapi makna aslinya lebih dalam dari sekedar vandalisme. Para ulama ngejelasin kalau harth wa nasl itu simbol dari pilar-pilar penting berdirinya sebuah masyarakat. Maksudnya apa? Mereka ini ngerusak ekonomi, ngerusak sumber daya alam, dan ujung-ujungnya ngerusak generasi penerus atau tatanan sosial kita. Makanya, di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih statement tegas. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, puncak dari sifat destruktif ini. Kesombongan saat menolak nasihat. Ada satu kutipan yang jelek banget nih soal ini. Imam Ash-Shawqani di kitab tafsir Fathul Qadir mengutip sebuah asar dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bilang gini, sungguh termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah ketika seseorang dikatakan kepadanya ittaqillah alias bertakwalah engkau kepada Allah, lalu ia menjawab urus saja dirimu sendiri. Pernah dengar kan orang ngomong gitu? Nah inilah yang di Al-Quran disebut akhadhatul izzatu bil ithm. Sebuah kesombongan yang justru nyeret dia ke dalam dosa. Bukannya mikir dan tobat pas ditegur, egonya malah meledak dan bikin dia makin tenggelam dalam kesalahan. Ngeri ya? Dan akhirnya bagian kelima.
Waktunya kita tarik pelajaran tafsir klasik ini ke zaman now. Refleksi kehidupan modern. Pertanyaannya sekarang, gimana dengan kita di era modern ini? Akhnas bin Syari emang hidup di zaman dulu, tapi apakah sifat-sifat yang direkam dalam surat Al-Baqarah ini ikut mati barang sejarah? Jelas enggak dong. Kalau kita mau peka, karakter Al-Ladu Al-Hisam ini gampang banget kita temuin sekarang. Orang yang jago muterbalikan fakta pakai omongan manis tapi kelakuannya ngerusak harf wa nasl masih banyak berkeliaran. Bisa jadi itu politisi yang obral janji manis pas kampanye, sumpah atas nama Tuhan bakal bela rakyat, tapi pas duduk di kursi bikin kebijakan yang ngerusak lingkungan dan ekonomi. Atau influencer di media sosial yang kontennya puitis soal moral, tapi di balik layar ternyata nipu dan nyebarin gaya hidup toksik yang ngerusak anak muda. Atau bisa juga mafia kerap putih di dunia bisnis. Public speakingnya keren, tapi kelakuannya secara sistemik menghancurkan masyarakat. Ini pesannya jelas banget buat kita. Kita harus cerdas, jangan gampang baper sama manisnya lisan, tapi lihatlah bukti nyata dari perbuatannya. Sebagai penutup pengkajian kita, yuk kita arahkan cerminnya ke diri kita sendiri. Coba tanya ke dalam hati, apakah tindakan kita sehari-hari udah mencerminkan keindahan kata-kata yang kita ucapkan? Atau jangan-jangan itu semua cuma topeng kepalsuan aja? Jangan sampai loh tanpa sadar kita miara bibit-bibit sifat ini. Janji manis tapi ingkar, atau pas ada teman ngingetin kebaikan, ego kita malah naik dan bilang, urus aja dirimu sendiri. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga lisan kita biar selalu sinkron sama hati dan perbuatan kita, dan menjauhkan kita dari kesombongan sekecil apapun. Makasih banyak ya udah luangin waktu buat belajar bareng di pengajian tafsir ini, sahabat takwa. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.